Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Kisah Warganet. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang saya dapatkan dari akun Twitternya @penulismalam94. Cerita ini berjudul Hantu Korban Tabrak Lari. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Sebuah cerita yang bersumber dari pribadi Mimin saat Mimin bekerja di salah satu rumah sakit Cikarang, Bekasi, bagian outsourcing parkir, tahun 2014. Malam itu gue dapat giliran jaga tiketing pos keluar parkir di salah satu rumah sakit Cikarang. Seperti biasa, gue lebih prefer ambil shift malam karena gak terlalu banyak kendaraan karyawan rumah sakit atau dari keluarga pasien yang keluar. Dan betul saja, sekitar pukul 11 malam, gue lihat hanya sedikit mobil dan motor yang terparkir di area rumah sakit. Karena dirasa sudah sepi, gue keluar dari pos tiketing dan bergabung dengan Mas Kosi, petugas area parkir, sekedar berbincang-bincang dan meminum kopi. Baru saja beberapa saat, gue duduk di luar pos. Terdengar suara sirene ambulan jenazah yang langsung memberhentikan mobilnya di depan ruang jenazah. Ini letaknya, ruang jenazah itu, di dekat pos pintu keluar. Saat itu terlihat juga ada sebuah mobil kepolisian yang ikut memantau. Mas Kosi yang suka kepo langsung menanyakan ada peristiwa apa kepada sang polisi. Sang polisi itu dengan ramah menjawab pertanyaan Mas Kosi. Jika ini adalah peristiwa korban tabrak lari di jalan yang tidak jauh dari rumah sakit. Si pengemudi maut itu berhasil kabur, tapi polisi sudah mendapatkan cukup bukti untuk pengejaran pelaku dari beberapa saksi yang melihat kejadian naas di tempat itu. Sang polisi pun menjelaskan jika ia masih mencari identitas dari korban, karena si korban tidak membawa kartu tanda penduduk ataupun tanda pengenal lainnya. Ketika mereka berdua sibuk berbincang-bincang, mata gue malah dibuyarkan oleh genangan darah dan air yang keluar dari ruang jenazah. Sontak saat itu, gue merasa mual yang teramat sangat. Bau anyir darah mulai tercium menyengat. Gak kuat bau amis darah ya mas? Tanya si polisi, melihat gue yang mencoba memuntahkan isi perut. Tadi otaknya aja, sampai berceceran. Gak jelas deh bentuk kepalanya, lebih mirip daging giling. Si polisi kembali menjelaskan bagaimana kondisi korban. Kok bisa separah itu pak? Tanya Mas Kosi kemudian. Iya, korban tabrak lari awalnya. Motornya terjatuh dan dari belakang tiba-tiba muncul truk tronton yang langsung melindas. Innalillahi, sambungku. Setelah pengantaran dan pemandian jenazah selesai, si polisi kembali pamit undur diri untuk bertugas. Gue dan Mas Kosi yang masih duduk di luar dekat ruang jenazah kini saling pandang. Mas Kosi, ini bau amis darah kuat banget, gak berhenti-berhenti. Pindah deh duduknya agak jauh, saya juga lama-lama enek nih, timbal Mas Kosi sambil bangkit berdiri mencari tempat lain. Ketika gue dan Mas Kosi masih saling berbincang-bincang, membunuh rasa kantuk masing-masing, gue melihat mobil dari keluarga pasien yang ingin keluar. Seketika gue berlari menuju ke pos pintu keluar untuk membuka palang otomatis. Ketika berlari, tiba-tiba, aduh, kaki gue nginjek bekas genangan air dari ruang jenazah lagi. Gumam gue dalam hati, sambil tetap menuju pos parkir dengan kontak. Setelah selesai membuka palang parkir, gue mencoba membersihkan kaki gue dan melepas sepatu yang basah tadi. Mas Kosi, pinjem sendal jepit dong. Oh, ambil aja tuh di laci bawah, tunjuk Mas Kosi. Saat itu semua masih baik-baik saja. Gue sendiri lupa kalau sepatu itu belum gue bersihin. Sampai ketika jam 7 pagi, terlihat Mbak Dea, kasir parkir, Pak Agus, SPV, dan Mas Joko
petugas area parkir, telah datang untuk oplosan shift. Pak Agus, setoran shift malam ada di laci ya. Sudah saya kasih tanda. Sekarang saya pulang dulu pak, ucap gue. Oh ya, lanjut Sel, selamat istirahat. Pak Agus pun membalas. Baru aja gue jalan beberapa langkah. Sel, itu sepatu kamu ya? Kok gak dibawa? Seketika gue menoleh dan mengambil kembali sepatu yang sudah basah, bekas menginjak genangan air darah semalam. Oh iya, lupa dibawa nih sepatu kotor. Mau saya cuci mbak? Melihat gue menjinjing sepatu sambil berjalan pulang, Mbak Dea berinisiatif memberikan kantong plastik. Nih, kamu pakai plastik, biar enak bawanya. Gue pun mengangguk, seraya mengambil plastik. Saat gue masukin sepatu ke kantong plastik, barulah gue sadar, ini sepatu kok jadi merah darah gini. Karena badan gue udah benar-benar capek, gue seakan gak peduli sama sepatu berdarah itu. Pulang dari shift malam, gue mandi dan langsung tidur. Beberapa menit gue memejamkan mata, samar-samar gue dengar ada suara tangis perempuan dari luar pintu kontrakan. Pas gue pasang telinga baik-baik, itu suara gak ada. Ini siapa sih? Pagi-pagi malah ada yang nangis-nangis, tanya gue dalam hati. 5 menit kemudian, suara itu semakin keras dan semakin jelas. Gue bangkit berdiri, mencari keluar, tapi gak ada siapa-siapa. Gue lihat sekitar pun gak ada orang, karena saat pagi, orang-orang kontrakan di tempat gue pada sibuk kerja. Gue kembali merebahkan badan, baru aja tiduran. Di sebelah gue, berasa ada yang tidur juga. Refleks gue nengok ke samping. Pas gue nengok, yang gue lihat sosok perempuan. Hampir sebagian kepalanya hancur. Matanya yang satu bolong, yang satunya seperti mau terlepas keluar, dan mulutnya menyeringai. Terlihat juga sebuah tali pocong yang mengikat ke atas, menahan bagian kepala yang hancur, dan 2 kapas kecil menyumbat lubang hidungnya. Berkali-kali gue mencoba istighfar, tapi rasanya lidah ini keluh. Mata gue gak bisa terlepas dari pemandangan yang mengerikan itu. Mas, kok kamu injak darah saya mas? Salah saya apa mas? Sebisa mungkin gue berdoa dan baca surat-surat pendek yang gue bisa. Pemandangan itu tak juga berlalu, hingga si sosok itu kembali berucap, Mas, ada darah saya mas di sepatumu. Ketika itu gue ingat, ya Allah, astagfirullah, gue belum bersihin itu sepatu yang kena genangan air darah. Saat gue ingat kembali tentang sepatu, tiba-tiba gue terenyak dan tersadar dari mimpi. Nafas gue kian memburu, membayangkan betapa sangat mengerikannya sosok jenazah itu. Segera gue ambil sepatu berdarah yang tadi gue simpen di rak sepatu. Gak peduli betapa capek dan ngantuknya gue maksain buat cuci itu sepatu sampai bersih dan langsung gue jemur. Di malam harinya, gue jaga di pos pintu keluar seperti biasa. Gue membatin, mudah-mudahan gak ada gangguan lagi dari penampakan itu. Woi Sel, Mas Kosi menepuk pundak gue dari belakang. Seketika, gue sadar dari lamunan. Bikin kaget aja nih Mas Kosi. Tahu nggak? Jenazah korban tabrak lari semalam belum ada yang bawa loh, ucap Mas Kosi seketika, membuat bulu kuduku merinding. Wah, serius Mas Kosi? Emang benar-benar susah ya dicari identitas si korban? Tanya gue. Iya, tadi sih kata yang shift pagi sama shift siang, ada beberapa keluarga yang melihat ke ruang jenazah buat mastiin apa si korban benar-benar berasal dari salah satu keluarga dari mereka atau bukan. Tetapi semuanya sih bilang bukan. Ya gitu deh, dikawal sama polisi juga. Sampai sebegitu susahnya ya pencarian identitas wanita misterius itu? Tanya Mas Kosi mengagetkan. Bentar-bentar, itu yang ketabrak wanita Thomas?
Dikirain masnya udah tahu. Iya, dia wanita, gak pakai helm, makanya kepalanya sampai hancur gitu. Mendengar itu sontak gue teringat akan si sosok yang menyeringai. Gue merasa enggan untuk bercerita tentang mimpi pagi tadi ke Mas Kosi. Sebaiknya gak perlu diceritakan sajalah. Toh sepatunya sudah gue cuci, dan semoga gak ditambahkan lagi walaupun dalam mimpi. Sekitar jam setengah 12 malam, perut ini seperti melilit, menandakan ingin buang hajat. Mas Kosi, tolong mas, backupin saya di pos kasir dulu ya. Pintaku sambil berlari menuju kamar mandi umum yang ada di dalam rumah sakit. Aduh, sial, pintunya kekunci lagi. Tanpa pikir panjang, gue langsung berlari menuju kamar mandi karyawan yang tepatnya paling ujung di dekat basement. Sedikitnya perasaan gue agak tenang saat di depan kamar mandi gue lihat ada seorang perawat wanita yang berdiri mematung membelakangi kamar mandi. Lampu kamar mandi berkedip. Terlihat lampu kuning redup itu mulai agak bergetar pencahayaannya. Duh, gimana sih nih? Masa lampu udah sakaratul maut gini belum diganti? Tanya gue dalam hati. Dengan segera gue menyelesaikan hajat dan bersiap kembali ke pos parkir. Baru beberapa langkah keluar kamar mandi, terlihat si perawat perempuan itu sedang duduk sendiri di anak tangga menuju basement. Feeling gue udah gak enak nih. Biarin deh, bodo amat, gak usah ditegur. Omongan dalam hati gue membuat gue yakin untuk tidak menoleh atau bahkan menyapa si perawat itu. Dan benar saja, baru beberapa langkah berjalan, ada suara cekikikan kuntilanak dari belakang. Gue langsung lari ke pos pintu keluar. Entah berapa kali kaki gue tersandung-sandung. Yang penting bagi gue bisa cepat sampai pos pintu keluar. Mas Kosi, suara gue terbata-bata dan keringat dingin membasahi sekujur tubuh. Terlihat di dalam pos ada Mas Kosi yang sedang duduk menatap tajam ke layar monitor. Mas, tadi saya habis ngedenger suara cekikikan. Untung aja saya gak ditambahin wujud aslinya mas. Ujar gue terbata-bata. Mas Kosi hanya terdiam, tidak merespon seperti biasa. Lalu gue mencoba menggoyangkan tubuh Mas Kosi. Mas Kosi. Ketika wajah Mas Kosi menoleh, terlihat pocongan yang mengikat kepalanya dengan 2 buah kapas yang menyumbat lubang hidung Mas Kosi. Wajah Mas Kosi sangat pucat menyeramkan dan matanya putih, tidak ada kedua bola matanya. Langsung melihat hal itu membuat kaki gue lemas dan semua menjadi gelap. Ketika gue membuka mata, gue udah ada di IGD rumah sakit. Kepala gue terasa pusing banget. Ada seorang perawat yang menghampiri. Mas Marcel, udah bangun? Kamu sakit apa toh mas? Sampai malam-malam pingsan gitu. Saya gak enak badan aja mbak, tapi paksain kerja shift malam. Jawab gue singkat. Oh alah, ya pantes toh. Mbok ya kalau sakit izin dulu toh. Untung aja semalam ada Pak Supri sama Tony, 2 orang security shift malam yang bawa kamu ke sini. Saya gak inget mbak, seinget saya semalam saya habis buang hajat dari kamar mandi karyawan terus ke pos parkir dan semuanya gelap. Gue kembali mengingat-ingat peristiwa mencekam semalam. Loh, piye toh? Wong kamu ae pingsan di depan pohon jamblang. Timbal mbak perawat yang beraksen Jawa sangat kental. Masa iya mbak? Lah saya itu udah sampai ke depan posko mbak. Jawab gue agak ngotot. Masa iya? Gue harus menceritakan pengalaman mengerikan itu kepada si mbak-mbak perawat ini. Lebih baik tidak perlu sajalah. Ngene le, tadi kamu itu tiba pingsan di bawah pohon jamblang. Yang lihat pertama kali itu Mas Tony security yang langsung panggil temennya Pak Supri buat bopong kamu ke sini. Karena gue gak mau debat, gue hanya mengangguk mengiyakan saja. Gue lihat HP, sudah jam 7:30 pagi. Tak lama ada Pak Agus
yang datang melihat keadaan anak buahnya. "Gimana keadaannya, Sel?" tanyanya. "Masih pusing, Pak. Masih lemas badan saya." "Ya udah, kamu hari ini dibebas tugaskan dulu. Lagian nanti malam sudah ada yang cover shift kamu. Sekarang kamu pulang, diantar sama Jupri, petugas area parkir pagi." Segera gue berkemas-kemas barang yang tertinggal di pos pintu keluar dan diantar pulang Mas Jupri. Sepanjang jalan Mas Jupri dan gue saling bercakap-cakap. "Kamu kalau sakit, izin aja harusnya kemarin. Jangan maksa, apalagi kan shift malam. Pasti masuk angin berat tuh." Terka Mas Jupri meleset. "Oh iya, mungkin kali Mas. Saya kecapean. Hampir 2 minggu ini shift malam terus." Jawab gue menghindar dari kenyataan. "Oh iya Sel, tadi ada rame-ramean lo sekitar jam 6 pagi. Ujarnya membuat gue penasaran. "Iya, pas kamu pingsan, Mas Kosi kan telepon Pak Agus buat cari backup yang di area dari jam 5. Akhirnya diputuskanlah saya yang bertugas cover dulu. Kan tahu sendiri, dari jam 5 sampai jam 8 pagi area parkir itu padat sama mobil dokter, ya kendaraan karyawan. Jadi harus standby petugas parkir." "Iya Mas, saya paham kok. Kayak saya orang baru kerja aja nih," Mas Jupri pakai jelasin detail. Ngomong-ngomong ramenya apa di jam 6 tadi?" Tanya gue masih penasaran. "Oh alah iya, itu loh Sel, jenazah korban tabrak lari yang malam itu udah diketemukan sama keluarganya. Jadi si wanita korban ini merantau sendiri di Cikarang. Keluarganya orang Jepara, kalau nggak salah deh. Makanya tadi ada rombongan keluarga yang berbondong-bondong melihat kamar jenazah. Terus tangis mereka pecah jadi-jadinya. Si ibunya kasihan sih, sampai nggak sadar diri. Mungkin terpukul melihat jenazah anaknya yang kepalanya hancur. Saat itu juga langsung dibawa pakai mobil ambulan ke kampungnya. Menurut penuturan polisi yang saat itu juga sedang ikut mendampingi, si korban ini mungkin dia mau keluar cari makan malam. Makanya nggak pakai helm, nggak bawa tas atau dompet. Hanya ada uang 15.000 di saku celananya. Namun naas saat itu juga ia mengalami kejadian maut. Baru saja Mas Jupri menutup cerita, sampai pula di kontrakan gue. "Udah berhenti sini aja Mas Jupri," ujar gue seraya menepuk pundak Mas Jupri. "Makasih banyak lu Mas Jupri. Selamat bertugas ya." Tutup pembicaraan gue saat itu. Mas Jupri hanya mengangguk dan membunyikan klakson, langsung kembali ke area parkir. Pagi itu gue sempatkan untuk mandi bersih-bersih dan sholat sunnah, membersihkan diri dari segala hal-hal yang buruk, lalu beristirahat. Kejadian hantu korban tabrak lari sudah tidak pernah muncul menakut-nakuti gue lagi, atau muncul dalam mimpi. Mungkin si arwah sudah tenang karena sudah bertemu dengan keluarganya dan sudah disempurnakan sebelum dikebumikan. Tak lupa gue pun ikut mendoakan agar si arwah bisa kembali pulang dengan tenang dan diampuni segala dosanya. Amin. Itulah akhir cerita dari hantu korban tabrak lari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.